Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang bab pertama, yaitu mengenai ilmu kimia dan peranannya. Jadi kita kenalan dulu dengan ilmu kimia. Karena ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Maka kita kenalan dulu dengan ilmu kimia, karena saat kalian MTS atau SMP, ilmu kimia ini hanya sedikit dibahas. Jadi saat SMA ini kita akan lebih bahas mendalam mengenai ilmu kimia. Nah, pada bab 1 ini nanti akan Ibu bagi menjadi 2 pertemuan supaya tidak terlalu banyak karena kita daring ya. Yang pertama, pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang ilmu kimia dan peranannya serta materi. Nanti di pertemuan kedua kita akan membahas tentang metode ilmiah dan K3 di laboratorium. Baik, langsung saja. Yang pertama, ilmu kimia. Jadi ilmu kimia itu berasal dari bahasa Arab kimia yang mempunyai arti perubahan zat. Sedangkan pengertian ilmu kimia itu sendiri adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahannya. Itu adalah pengertian dari ilmu kimia. Sebagai contoh, kalian tentu tak asing lagi tentang air. Air itu merupakan salah satu senyawa atau materi dalam kimia yang memiliki rumus H2O. Nah, nanti dalam kimia nanti akan dibahas tentang strukturnya H2O itu seperti apa, sifat H2O itu seperti apa, perubahannya dan energinya seperti apa. Itulah nanti yang akan dipelajari dalam ilmu kimia. Lalu, apa saja manfaat belajar ilmu kimia? Anak-anak, ternyata ilmu kimia itu sangat berhubungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari ujung rambut kalian sampai ujung kaki kalian, semuanya mengandung bahan kimia. Bahkan baju yang kalian gunakan, apa yang kalian makan, apa yang kalian hirup, semuanya adalah bahan kimia. Nah, ilmu kimia itu memberikan pemahaman kalian terhadap produk-produk kimia di sekitar kalian, baik produk yang memberikan manfaat maupun produk yang menimbulkan masalah atau dampak negatif. Salah satu contohnya pestisida. Pestisida di satu sisi memberikan keuntungan seperti memberantas hama, namun di sisi lain dia juga menimbulkan masalah. Seperti ketika masuk ke dalam tubuh, dia akan berbahaya bagi tubuh kita, berbahaya bagi lingkungan, seperti itu. Ada pula deterjen, salah satu produk yang bermanfaat yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain memberikan pemahaman terhadap produk-produk yang disertai manfaat atau bahayanya, ilmu kimia juga memberikan pemahaman terhadap alam sekitar dan proses yang terjadi. Seperti contoh, mungkin kalian pernah mendengar ada jembatan runtuh. Kenapa sih jembatan itu bisa runtuh? Nah, salah satunya karena bahannya yang terbuat dari logam itu mengalami korosi atau karat. Nah, jadi dengan belajar ilmu kimia, kalian banyak sekali mendapatkan pengetahuan tentang produk-produk itu, beserta manfaatnya, bahayanya seperti apa, itu yang dipelajari di ilmu kimia. Selanjutnya, peranan ilmu kimia. Ilmu kimia itu sering disebut sebagai Central of Science atau pusat ilmu pengetahuan. Mengapa demikian? Karena ilmu kimia itu berperan dalam bidang-bidang keilmuan yang lain, seperti bidang kedokteran hingga bidang kriminologi atau kriminalitas ya. Nah, sebagai contoh, di bidang kedokteran, ilmu kimia salah satu perannya untuk mendiagnosis penyakit. Tentunya tidak hanya mendiagnosis penyakit saja, banyak sekali contohnya. Sebagai contoh, kalian mungkin pernah disuntik
Nah, suntikan itu sendiri bahan-bahannya mulai dari cairannya, mulai dari isinya ini sampai jarumnya, semuanya terbuat dari bahan kimia. Lalu kimia farmasi untuk membuat obat-obatan, untuk mendeteksi penyakit melalui tes urin, tes darah, dan lain sebagainya. Di bidang pertanian, ilmu kimia berfungsi untuk salah satunya untuk membuat pupuk, memahami struktur tanah, lalu ada pula untuk membuat bibit unggul dan banyak lainnya. Jadi di sini hanya Ibu berikan sepintas-sepintas saja. Nanti kalian bisa mencari lebih dalam melalui buku atau internet. Sedangkan kimia biologi berfungsi untuk mempelajari makhluk-makhluk hidup seperti virus yang sekarang lagi into virus corona gitu. Itu strukturnya seperti apa, zat-zat apa saja yang membentuk virus, tidak hanya virus ya, makhluk hidup lainnya. Nah, semuanya itu hubungan dengan kimia dan biologi. Lalu di kimia seni kalian bisa melihat cat itu sebagai salah satu bahan kimia. Banyak sebenarnya selain cat. Ada pula di bidang kriminologi untuk mendeteksi kriminalitas seperti tes urin yang dilakukan pada pecandu narkoba dan lain sebagainya. Selanjutnya, kalian akan mempelajari tentang materi. Nah, istilah materi ini tentunya sudah tidak asing lagi sebab kalian di MTS atau SMP sudah mempelajari tentang materi, meskipun secara sepintas. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi ketika dia memiliki massa, dia menempati ruang, maka semuanya itu disebut dengan materi. Banyak sekali contoh materi dalam kehidupan, kalian bisa lihat contoh yang ada di layar. Sifat materi meliputi apa saja? Ada sifat fisika, sifat kimia, sifat intensif, dan sifat ekstensif. Ini lebih mendalam sudah kalian pelajari pada jenjang MTS atau SMP. Sekarang akan Ibu bahas sepintas saja mengenai sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika itu menerangkan tentang keadaan fisik atau fisis materi, seperti titik leleh, titik didih, massa jenisnya berapa, itu disebut sifat fisika. Sedangkan sifat kimia itu mengamati perubahan materi menjadi materi lain. Contoh, besi, bagaimana kok bisa berkarat? Ketika kalian membakar kertas kok bisa menjadi abu. Nah, sifat-sifat yang seperti itu disebut dengan sifat kimia. Selanjutnya penggolongan materi. Secara umum materi digolongkan menjadi dua. Ada yang namanya zat tunggal, ada yang namanya campuran. Silakan kalian pahami skema berikut. Nah, akan Ibu jelaskan satu persatu. Zat tunggal itu adalah zat yang berdiri sendiri atau terdiri dari satu jenis materi. Contohnya unsur dan senyawa. Unsur itu merupakan zat yang paling sederhana. Contoh, oksigen saja, hidrogen saja, maka disebut sebagai unsur. Namun, bila dia bergabung dengan unsur yang lain dan berikatan secara kimia, maka disebut sebagai senyawa. Contoh, air. Air itu memiliki rumus H2O, berarti dia gabungan antara unsur H dan unsur O. Seperti ini gambar partikel senyawa air H2O, CO2, dan NaCl, garam dapur yang biasa kalian gunakan untuk memasak. Nah, seperti ini partikel unsur. Lalu selanjutnya ada yang disebut sebagai campuran. Campuran terdiri dari dua jenis lebih materi atau zat. Contohnya, larutan atau campuran homogen. Homo artinya satu. Jadi campuran homogen itu campuran yang tidak dapat dibedakan lagi antara pelarut dan zat terlarut. Contohnya, larutan gula terdiri dari air dan gula. Ketika kalian meminum larutan gula, baik kalian minum di sisi atas, di sisi bawah, semuanya terasa manis karena air dan gula itu bercampur secara merata atau homogen dan tidak terdapat bidang batas di antara keduanya. Sedangkan suspensi atau campuran heterogen itu campuran
yang memiliki dua fase. Contohnya campuran antara air dengan tanah. Ketika kalian mencampurkan air dengan tanah, maka tanah di sini akan mengendap di bawahnya. Ada bidang batas antara air dengan tanah. Ada dua fase, maka yang demikian disebut campuran heterogen atau suspensi. Sedangkan koloid itu berada di antara larutan dan suspensi, contohnya air dengan susu. Nah, nanti lebih lengkap campuran dan pembagiannya, terutama koloid, akan dipelajari di kelas 11. Selanjutnya, perubahan yang menyertai materi. Ada yang dinamakan perubahan fisika, ada yang dinamakan perubahan kimia. Perubahan fisika, perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Jadi dia hanya perubahan wujud. Contoh ketika kalian memasak air. Air itu hanya berubah, yaitu dari wujud cair menjadi wujud gas. Itu yang terjadi ketika kalian mendidihkan air. Jadi sebenarnya senyawanya tetap sama, yaitu H2O. Selanjutnya ada perubahan kimia atau reaksi kimia. Nah, di mana perubahan kimia atau reaksi kimia ini perubahan yang menghasilkan materi atau zat baru. Contohnya, paku berkarat, membakar kertas, membakar lilin. Jadi zat sebelum dan sesudah reaksi adalah zat yang berbeda, karena dalam reaksi kimia atau perubahan kimia dihasilkan zat baru. Adapun ciri-ciri dari reaksi kimia, yang pertama terjadi perubahan warna. Bisa kalian lihat saat paku berkarat mula-mula berwarna silver menjadi kuning atau coklat. Kemudian terjadi perubahan suhu, baik kenaikan maupun penurunan, terbentuknya endapan, dan pembentukan gas. Jadi, bila ada salah satu ciri ini menyertai suatu reaksi, maka disebut reaksi kimia atau perubahan kimia. Oke, demikian pembahasan mengenai pengenalan ilmu kimia serta pengenalan materi. Silahkan kalian tanyakan bila ada yang belum paham. Sampai jumpa minggu depan pada materi metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium kimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.